Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Walhamdulillah alladzi adina lana bi dzikrih. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu atas segala curahan nikmatnya, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, yang masih memberikan kita kesempatan untuk senantiasa mengingatnya. Semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa melimpah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan dan Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah menyampaikan Islam, yang telah mendakwahkan Islam, sehingga sampailah Islam kepada kita sebagai agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan kebaikan kepada keluarganya, sahabatnya yang meninggal dalam keimanan dan keislamannya, serta kepada pengikutnya yang istiqamah dengan sunnahnya hatta yaumul qiyamah. Alhamdulillah, setelah memuji Allah dan bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Marilah senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena bekal yang paling utama di dunia ini adalah bekal takwa. Bekal yang akan kita bawa dalam rangka menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna ghaira zadit taqwa wattaquni ya ulil albab." Al-ayah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salah satu keutamaan orang yang menuntut ilmu di jalan Allah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, wa haffathumul malaikah. Allah perintahkan dari malaikat-malaikatnya, yaitu malaikat Allah, untuk datang dan untuk turun ke langit dunia, memberikan penghormatan, menunjukkan keridhaannya kepada para penuntut ilmu, orang yang hadir dalam majelis ilmu. Ini salah satu keutamaan yang mengikat kemuliaan bagi orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu. Allah datangkan malaikat, Allah perintahkan malaikat untuk turun ke langit dunia, berkumpul, berjumpa dengan Anda semuanya, yang mana malaikat itu memberikan salam penghormatan dan mendoakan kebaikan untuk kita dan mencatat apa yang kita lakukan. Orang kalau hadir di majelis ilmu, ngaji seperti ini, Allah akan berikan dua keutamaan langsung, tanpa Allah tunda pemberiannya kepada kita, orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu. Yang pertama, Allah akan datangkan ampunannya untuk kita. Artinya Allah akan ampuni dosa-dosa kita, hanya sekedar kita datang dalam majelis ilmu. Ini keutamaan yang pertama.
Keutamaan yang kedua, bagi orang yang hadir dalam majelis ilmu, setiap dia berdoa, doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah hadirkan, Allah khususkan pada orang yang hadir dalam majelis ilmu. Masya Allah. Datangnya Anda ke sini, Allah akan balas dengan yang setimpal, bahkan lebih dari apa yang kita minta. Allah akan ampuni dosa kita dan Allah akan ijabah atau akan kabulkan doa-doa kita. Ini adalah anugerah yang sangat mahal, yang sangat luar biasa, yang tidak Allah berikan kepada orang lain kecuali mereka yang mau hadir, khusyuk, ikhlas, jujur dalam mendatangkan niatnya dalam majelis ilmu. Insyaallah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda yang dibawa oleh Abu Hurairah. Coba perhatikan hadis ini. Semoga bisa mencerahkan diri kita, memberikan motivasi untuk kita. Betapa besarnya nikmat Allah bagi kita yang meniti ilmu di jalannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha tabaraka wa ta'ala malaikatan sayyaratan fudulan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat khusus. Malaikat kan banyak jumlahnya, dengan berbagai beban tugas yang Allah berikan kepada mereka sebagai ciptaan Allah. Tapi dalam hadis ini Allah memiliki malaikat-malaikat khusus dan Allah kasih mereka tugas yang khusus. Malaikatan sayyaratan fudulan. Ada malaikat yang dikasih tugas khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Ya tattaba'una majalisaz dzikri." Yang mana malaikat ini turun ke langit dunia. Mereka datang ke langit dunia dan mereka senantiasa berkeliling di dunia ini mencari di mana ada majelis ilmu. Mereka datang, mereka mencari sebuah ruang dan tempat di mana ada majelis ilmu. Jadi ini malaikat khusus yang tugasnya dikhususkan oleh Allah untuk datang ke dunia, mereka mencari majelis-majelis ilmu. Mereka mampir di Masjid Al-Wadudu. Niki mboten dongeng niki, Pak. Ora usah guyu, ora usah senyum-senyum. Iki asli. Mereka datang dan Allah datangkan di tengah-tengah kita. Oh, di Masjid Al-Wadudu ada taklim. Mereka datang ke sini, tapi kita enggak melihat. Enggak melihat mereka. Fa idza wajadu majalisan fihi. Ketika mereka datang, oh ternyata di tempat itu ada majelis taklim. Masya Allah. Dan kita nggak mampu menyapa mereka, saking banyaknya mereka. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Faida wajadu majalisan fihi." Ketika mereka datang, ternyata menemukan majelis ilmu. Kata Rasulullah, "Faqa'adu ma'ahum." Mereka duduk bersama kita. Masya Allah. Mereka hari ini hadir, insya Allah duduk bersama kita. Wahafa ba'duhum ba'dan bi'ajnihatihim. Dan mereka itu duduk dengan kita sambil meletakkan sayapnya. Malaikat itu banyak sayap. Mereka hadir duduk meletakkan sayapnya. Kenapa mereka meletakkan sayapnya?
Ulama mengatakan mereka menunjukkan rasa gembira dan keridhaannya kepada Anda. Masya Allah. Malaikat saja hormat sama orang-orang yang menuntut ilmu. Hatta yamla'u ma bainahum wa bainas sama'id dunya. Jenengan pengen tahu berapa jumlah mereka yang Allah datangkan ketika mereka mendapatkan majelis ilmu. Maka jumlah mereka itu meliputi satu dengan yang lain dengan sayap-sayapnya sampai mereka memenuhi jarak di antara orang-orang itu, ya, di antara langit yang paling rendah. Jadi mereka itu berjubel jumlahnya, sampai seakan-akan langit yang paling rendah, langit dunia yang kita lihat itu penuh sesak dengan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mereka berbondong-bondong turun ke dunia hanya untuk berkumpul dan duduk dengan orang-orang yang mencari ilmu. Ini keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu. Fa'idha tafarraku wa araju wa sa'idu ila sama. Ketika majelis taklimnya sudah selesai, sudah ditutup, mereka ini kemudian bubar dan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Malaikat ini kita pulang, mereka juga bubar juga. Dan mereka datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sa'idu ila sama. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, Nabi berkata tentang keadaan hadisnya. Qala fayas'aluhumullahu azza wa jal wa huwa a'lamu bihim min aina ji'tum. Ketika malaikat itu sudah balik dari dunia menuju Allah Subhanahu wa taala dengan membawa rasa gembira karena menyaksikan Anda, menyaksikan kita semuanya hadir dalam majelis ilmu, dan Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka. Mungkin Anda bertanya, loh Pak Ustadz, Allah kok tanya sama mereka? Kan Allah yang menyuruh mereka. Masa Allah nggak tahu dari mana malaikat itu datang? Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wa huwa a'lamu bihim min aina ji'tum. Ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat-malaikat ini, ya, padahal dia adalah Rabb yang Maha mengetahui keadaan mereka. Sehingga Allah bertanya, ini menariknya hadis ini. Min aina ji'tum, wahai malaikat, dari mana kalian datang? Ditanya sama Allah malaikat ini. Sudah kumpul dengan kita, mereka pulang lagi. Fasa'idu ila sama, balik ke langit lagi. Dan Allah bertanya kepada mereka, min aina ji'tum? Fayakulun. Para malaikat ini menjawab, ji'na min indi ibadin laka fil ardi atau fid dunya. Ya Rabb, kata malaikat, ya Allah, aku ini datang dari sisi hambamu yang ada di dunia atau ada di bumi ini. Mereka lapor sama Allah, dari mana kalian datang? Ji'na min indi ibadin laka fid dunya. Aku kembali dari sisi hambamu yang ada di dunia, kata malaikat. Dan malaikat melaporkan keadaan kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata malaikat? Yusabbihunak, ya Allah, mereka mensucikanmu. Kalau bahasa saya, ya Rabb, jamaah Masjid Al-Wadudu yusabbihunak, mereka mensucikanmu. Yusabbihunak, itu yang pertama. Wa yukabbirunak, ya Allah, mereka mengagungkan dirimu dengan bertakbir. Yang ketiga, wa yuhallilunak, mereka bertahlil dengan kalimat la ilaha illallah, mengagungkan dirimu. Wa yahmadunak, dan mereka memujimu ya Rabb. Wa yas'alunak, nah ini yang keempat ini,
dan mereka memohon kepada dirimu. Malaikat ini lapor sama Allah. Hambamu memujimu, hambamu mengagungkanmu, hambamu bertahlil untukmu, hambamu memujimu, dan hambamu meminta kepada engkau ya Rabb. Sama malaikat ditulis semuanya Pak, kebutuhan kita hari ini nih. Ditulis sama malaikat itu, Masya Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada malaikat-malaikatnya. Qala azza wa jal, Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya, wa madza yas'aluni, wahai malaikatku, apa yang diminta oleh hambaku? Allah tanya sama malaikatnya yang telah hadir bersama kita. Ketika malaikat itu melaporkan di hadapan Allah, Allah bertanya, wa madza yas'aluni, apa yang diminta oleh hambaku? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, qalu yas'alunak jannatak. Ya Rabb, mereka meminta surgamu. Kita minta surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat tahu dengan hadirnya kita sholat maghrib secara berjamaah, kita berzikir, kita berdoa, kita sholat sunnah, ya, kita talabul ilmi, pasti kita minta surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan malaikat melaporkan itu di hadapan Allah. Yas'alunaka jannatak, hambamu minta surgamu ya Allah. Qala, Allah menjawab, wa hal ra'au jannati, apakah hambaku pernah lihat surga? Kok mereka minta surga? Anda ini kan kita semua minta surga. Pertanyaan Allah kepada malaikat, apakah hambaku pernah lihat surga? Kita ini minta sesuatu yang belum kita lihat. Masya Allah. Kita ini berdoa sesuatu yang kita belum pernah melihatnya, yaitu surga Allah. Sehingga Allah bertanya, apakah hambaku sudah lihat surgaku? Ada yang pernah lihat surga? Ada yang pernah lihat surga? Ada yang pernah meminta surga? Semuanya. Padahal kita gak pernah lihat surga. Kenapa Anda minta sesuatu yang Anda gak pernah lihat? Ini pertanyaan ini, kenapa? Karena yakin Pak Ustadz, Allah janjikan dalam Al-Quran bahwa surga itu ada dan disediakan untuk orang-orang yang beriman. Ya, benar. Sehingga Anda dalam doa Anda meminta untuk dimasukkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah kasih pertanyaan kepada malaikat, apakah hambaku pernah melihat surgaku? Qalu, malaikat menjawab, la ayyu rabbi, hambamu gak pernah lihat surga. Hambamu gak pernah lihat surga. Qala, Allah menjawab, fa kaifa la'au ra'au jannati, lalu bagaimana lagi jika mereka benar-benar lihat surga? Bayangkan, Anda gak pernah lihat surga, minta surga. Allah tanya sama malaikat, bagaimana kalau hambaku benar-benar lihat surga? Bayangkan coba. Gak pernah lihat aja diminta, apalagi lihat. Itu adalah pertanyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para malaikat bertanya, kemudian para malaikat melaporkan dan berkata kepada Allah, wa yastajirunaka, ya Rabb. Yang pertama tadi mereka minta surga. Yang kedua mereka minta ampunan untuk berlindung kepada dirimu. Tadi kita minta surga, sekarang kita minta perlindungan kepada Allah. Dan Allah bertanya, dari apakah hambaku meminta perlindungan kepadaku? Ada bisa jawab gak? Apa jawaban malaikat? Anda sholat jamaah, Anda zikir, Anda doa, Anda tilawah, Anda ngaji, Anda minta perlindungan sama Allah. Anda ini minta dilindungi dari apa? Ada bisa jawab? Anda minta dilindungi dari apa? Malaikat mengatakan kepada Allah,
Qalu min narika ya Rabb. Hambamu minta dilindungi dari siksa api nerakamu. Permintaan pertama tadi surga, permintaan kedua dilindungi dari siksa api neraka. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat, "Wa hal ra'au nari?" Pertanyaannya sama. Hei malaikat, apakah hambaku pernah lihat neraka? Qalu la ayy rabbi, hambamu enggak pernah lihat neraka. Fa kaifa la ra'au nari? Bagaimana kalau hambaku lihat neraka, enggak pernah lihat neraka saja minta dilindungi dari api neraka? Bagaimana kalau lihat neraka gitu loh? Enggak pernah lihat saja minta dilindungi dari keburukan api neraka. Ini yang kedua. Yang ketiga, malaikat melaporkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qalu wa yastaghfirunak. Ya Rabb, hambamu juga minta ampunanmu. Tadi minta surga, yang kedua minta dijauhkan dari api neraka, yang ketiga hambamu minta pengampunan. Anda sholat maghrib berjamaah, zikir, wirid, doa, sholat sunnah, ngaji, pengen dapat apa? Dapat ampunan, gak ada yang lain. Sehingga sebelum Anda meminta, malaikat sudah melaporkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada 3 permintaan, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala fayaqulu qad ghafartu lahum. Wahai malaikat, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Yaitu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tercatat kebaikannya yang ditulis oleh malaikat. Fayaqulu qad ghafartu lahum. Aku telah ampuni mereka. Alhamdulillah. Insyaallah malam ini, maghrib ini menjelang isya ini, kalau kita hadir dengan kejujuran, keikhlasan, kekhusyukan, Allah akan ampuni dosa kita. Masya Allah. Karena Allah katakan sendiri, ghafartu lahum, aku telah ampuni mereka. Tadi Anda minta apa? Tadi minta apa? Minta apa tadi selain minta ampunan? Minta surga. Terus minta dilindungi dari api neraka. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Fa'ataituhum ma sa'alu. Wahai malaikat, dan aku telah berikan apa yang mereka minta. Artinya, aku kabulkan permohonan mereka dari apa yang tadi diminta oleh hambaku. Makanya balasan yang langsung diberikan kepada para penuntut ilmu, dosanya diampuni, doanya dikabulkan oleh Allah. Menglunggu-lunggu kayak ngini gitu. Dapat mendapatkan rahmat kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Fa'ataituhum ma sa'alu. Wahai malaikat, aku kabulkan apa yang mereka minta. Masya Allah. Insya Allah kita berdoa kepada Allah. Allah hadirkan surga untuk kita. Allah jauhkan kita dari siksa api neraka. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ajartuhum mimma istajaru." Dan aku lindungi mereka dari apa yang mereka minta dariku untuk berlindung. Jadi Allah akan kasih kita perlindungan dari siksa api neraka. Udah selesai. Anda mau minta lebih, silakan. Allah perkenankan permintaan itu. Tapi apakah lebih daripada cukup? Ketika dosa kita diampuni, Allah kasih kita surga, Allah jauhkan kita dari siksa api neraka. Hanya kita hadir dalam majelis ilmu. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fayaquluna rabbi fihim fulan abdun khata'un innama
marra fajalisa ma'ahum. Nabi mengatakan, menyampaikan sama kita tentang hadis ini untuk menyempurnakan kasih sayang dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika tadi malaikat itu datang kepada kita, duduk dengan kita para pencari ilmu, mencatat kebaikan-kebaikan kita, dan mereka melaporkan tentang apa yang kita mohonkan, minta surga, minta kejelekan, perlindungan dari api neraka, minta ampunan, sudah selesai. Tapi ada satu catatan laporan malaikat yang belum dilaporkan. Dan Nabi Muhammad SAW menyampaikan ini. Dan malaikat menyampaikan laporan yang terakhir itu. Apa kata malaikat? Ya Rabbi, wahai Allah, wahai Rabbku, di antara mereka ada si fulan. Nah, itu, ya. Ada si fulan yang baru datang itu. Siapa namanya itu? Kok pas ya hadisnya gitu loh ya. Masya Allah, ya benar ya. Malaikat mengatakan, ya Rabb, ya Allah, ya, ada si fulan, seorang hamba yang mereka membawa maksiat dan dosa. Sesungguhnya dia hanya lewat saja. Ketika dia lewat, loh kok ono pengajian. Terus mereka duduk gabung dengan orang yang ngaji. Dia hanya lewat saja dan hanya duduk sementara saja dengan orang-orang yang ngaji. Sehingga malaikat mengatakan, kalau kita bahasakan, ya Allah, ada hambamu yang telat datangnya. Mereka dengar, oh hari ini ada pengajian di Masjid Al-Wadudu, aku lali. Wis tak budale telat gak apa-apa. Iku ditulis malaikat itu. Malaikat ditulis, dilaporkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi, dan maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, fayaqulu walahu ghafartuhum qaumun la yasqi bihim jalisuhum. Allah mengatakan, dan kepadanya juga wahai malaikat, kepada orang itu yang tadi telat itu, aku akan ampuni segala dosanya. Dan mereka termasuk orang-orang, sebuah kaum yang teman duduk mereka tidak akan binasa. Jadi orang yang hadir dalam majelis ilmu itu kebaikannya melimpah. Dan kalau Anda menyaksikan dimanapun ada majelis ilmu, ada pengajian, Anda diperintahkan untuk duduk dan gabung bersama mereka. Karena orang yang berkumpul dalam majelis ilmu itu adalah kaum yang akan terjaga kebaikannya. Kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah teman duduk yang mereka tidak akan binasa. Artinya mereka dijauhkan dari kejelekan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Makanya kumpulono wong kang soleh ini bener. Insya Allah orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu itu kan orang-orang soleh. Orang-orang yang hatinya dibuka oleh Allah, dimudahkan langkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya ingin mendapatkan pundi-pundi kebaikan amal. Itulah balasan orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu. Yang pertama tadi apa? Diampuni dosanya. Yang kedua, diijabah doa-doanya. Ketika Anda meminta 3 pertanyaan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah keutamaan mereka yang mau hadir untuk pengajian. Bagaimana keadaan mereka? Hadis ini pernah saya sampaikan. Mungkin juga di tempat yang lain. Untuk melengkapi keterangan hadis ini, apa kata Rasulullah SAW? Allah akan memberikan fadilah, keutamaan bagi orang yang hadir dalam majelis ilmu dalam rangka mereka untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang ngaji itu memproses dirinya untuk ingin selalu ingat kepada Allah. Orang ngaji itu menginginkan kebaikan supaya hatinya terjaga selalu untuk ingat Allah Subhanahu wa taala.
Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Masya Allah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum, suatu golongan, mereka berkumpul jadi satu. Ya kayak kita-kita ini, kayak Anda-Anda ini. Fi baitin min buyutillah. Di rumah Allah, di antara rumah-rumah Allah di muka bumi ini, yaitu masjid. Kalau ada orang kumpul di masjid, nah ini apa kata Rasulullah? Yatluna kitab Allah. Mereka berkumpul, tapi kepada mereka dibacakan Al-Quran. Kepada mereka saling diperdengarkan Al-Quran. Wa yatadarasunahu. Di antara mereka dalam kumpulan ini diajarkan arti, makna, tafsir Al-Quran. Ya kan? Ngaji ini kan menjelaskan makna, arti, tafsir daripada Al-Quran. Di dalamnya dibacakan Al-Quran. Di dalamnya diperdengarkan Al-Quran. Diperdengarkan Al-Quran. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Illa nazalat alaihimus sakinah. Maka Allah akan berikan sakinah, ketentraman kepada mereka. Masya Allah. Majelis ilmu itu majelis yang menenangkan. Karena memang Allah hadirkan sakinah di dalamnya. Saking tenangnya sampai ngantuk. Majelis ilmu. Saking membawa ketenangan sampai ngantuk. Illa nazalat alaihimus sakinah. Makanya kalau ada orang ngaji ngantuk, itu sakinah. Saking tenangnya, Masya Allah. Apalagi tidur, biarin saja gak apa-apa. Mungkin di rumah dia gak bisa tidur. Kalau bisa tidur kalau ada yang ngaji, Masya Allah. Ini fadilah, ini keutamaan. Illa nazalat alaihimus sakinah. Tapi maksud dan artinya adalah orang yang hadir dalam majelis ilmu, Allah liputi hatinya dengan ketenangan. Dia enggak gerusa-gerusu. Tenang hatinya. Tentram, sejahtera hatinya. Karena di dalamnya Allah kuasakan ilmu. Masya Allah. Terus kalau di rumah enggak bisa ngantuk, enggak bisa tidur, ngaji. Enggak apa-apa. Insya Allah bisa tidur, bisa ngantuk insya Allah. Ini keutamaan, Masya Allah. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Wes, kebaikannya ini melimpah sudah wes. Hanya hadir dalam majelis ilmu dalam rangka untuk mengingat Allah. Tadi di hadis yang pertama sudah kami sebutkan. Yang kedua, Allah hadirkan sakinah. Yang selanjutnya, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Hidupnya selalu dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah itu punya berapa rahmat? 100 rahmat. Allah itu punya 100 rahmat. Yang 99 rahmat masih ditahan sama Allah. Sama Allah ditahan yang 99 itu. Nanti diberikan ketika di surga. Tadi kan 100. Yang 99 ditahan. Yang satu mana? Yang satu mana? Mana yang satu? Dimanfaatkan, dipergunakan oleh seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya singa tidak akan memakan anaknya sendiri. Karena apa? Karena apa? Rahmat Allah. Gajah niku Pak, tidak akan menginjak anaknya sendiri. Karena apa? Rahmat Allah. Seorang ibu akan selalu memberikan kasih sayangnya kepada anaknya. Karena apa? Rahmat Allah. Seorang suami kepala rumah tangga akan selalu memberikan kasih sayangnya, perhatiannya kepada keluarganya. Karena rahmat Allah. Malaikat yang hadir mendoakan kita karena rahmat Allah. Hadirnya Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kebaikan karena rahmat Allah. Loh, sing siji niku dibagi-bagi seluruh makhluk ciptaan Allah. Cukup, sudah cukup. Iku mung siji. Sing 99 kok wae di surga. Yang satu saja sudah bisa menenteramkan hati manusia dan seluruh ciptaan Allah. Apalagi kalau mendapatkan yang 99. Orang yang menuntut ilmu, kata Rasulullah, wa ghasyiyathumur rahmah. Hidupnya selalu dinaungi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tadi, wa haffathumul malaikah. Malaikat hormat kepada mereka dan menunjukkan keridhaannya. Dan yang terakhir, wa dzakarahumullahu fi man indah. Nama kita ini, nama panjenengan niki disebut-sebut sama Allah di antara penduduk langit yang ada di sisinya. Kapan? Sekarang. Wahai malaikat, Bapak Fulan bin Fulan, jamaah Masjid Al-Wadudu sekarang ngaji, saksikan bahwa dia hambaku. Disebutkan nama Anda satu-satu oleh Allah di hadapan para malaikat. Ini arti daripada fadilah yang dikatakan Rasulullah, wa dzakarahumullahu fi man indah. Nama kita disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak sekian keutamaan yang Rasulullah sampaikan kepada kita dari keutamaan para penuntut ilmu. Dan menuntut ilmu dalam rangka memproses diri ini untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, semoga dengan sedikit pencerahan ilmu ini kita mampu termotivasi, kita mampu lagi untuk bisa istiqomah di dalam menapaki kebaikan-kebaikan yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang senantiasa istiqamah dalam ibadah. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa ma fihin. Wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa ma fihin. Wa lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa ma fihin. Ya Rahman ya Rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma dina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-firdaus al-a'la. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ahyina su'ada wa amitna syuhada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilayka nas'a wa nahfidh narju rahmatak wa nakhsha adabak inna adabaka bil kuffari mulhik. Allahumma a'izzal islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في كل مكان وألف بين قلوبهم وأصل ذات بينهم واهده سبل السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم وواسع مدخلهم وثلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس برحمتك يا أرحم الراحمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صلاتنا
وتقبل منا قيامنا وتقبل منا صيامنا وتقبل منا ركوعنا وتقبل منا سجودنا وتقبل منا دعاءنا وتقبل منا تلاوتنا برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الاستقامة في العبادة استقامة في الطاعة وارزقنا الحسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر من فتنة المسيح الدجال يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهلنا أمورنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Jikalau ada salah dan kurang apa yang saya sampaikan dalam penyampaian ayat, kisah dan hadis, semoga Allah memaafkan saya dan jamaah sekalian. Kalau ada baik dan benar pastilah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qali hada astaghfirullahi wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.